Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang mengasihi Tuhan. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kesempatan yang masih diberikan kepada setiap kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu pelangi sehabis hujan. Daud adalah pribadi yang suka meratap. Satu fakta yang harus kita tahu tentang pribadi Daud ya. Daud ini adalah pribadi yang suka meratap. Dan Mazmur pasal yang ke-6 ini merupakan salah satu ratapannya, di mana dia sedang dalam situasi atau kondisi yang sukar, baik secara lahiriah maupun batiniah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ratapan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyedihkan. Ratapan itu memiliki arti tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Ratapan menjadi suatu ekspresi dari rasa duka karena ada sesuatu hal yang terjadi. Ratapan adalah jenis doa yang isinya berupa keluhan, di mana ada air mata, di mana ada duka cita, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan kepada Allah dengan kesungguhan hati. Daud meratap di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ini adalah salah satu ratapannya. Ada 3 hal yang Daud keluhkan dalam ratapannya ini. Yang pertama, dia mengeluhkan tentang sakit secara jasmani yang dia alami. Di ayat yang ketiga mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Hal pertama yang Daud keluhkan dalam ratapannya adalah tentang sakit secara jasmani yang dia alami. Dia katakan, "Tulang-tulangku gemetar, sembuhkanlah aku ya Tuhan." Penafsir menjelaskan bahwa ayat ini bukan suatu bentuk kiasan, tetapi memang Daud ini mengalami sakit secara jasmani, secara tubuh jasmani, yang mungkin disebabkan oleh jiwanya yang sedang berduka. Dia mengeluhkan sakit jasmani, bagaimana tulang-tulangnya dia katakan gemetar. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan dia. Yang kedua, yang Daud keluhkan dalam ratapannya adalah jiwanya yang sedang berduka dan menyesal akibat dosa yang telah dia lakukan. Hal kedua adalah sakit secara batin. Jiwa yang sedang berduka, penuh penyesalan akibat dosa. Ayat yang kedua, ayat pokok kita mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Ayat ini mengatakan suatu permohonan dari Daud kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan menghukum dia dalam kepanasan amarahnya. Karena jiwanya yang penuh dengan kesesalan, rasa sesal akan dosa, Daud meratap dan memohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan Allah kepadanya. Karena jiwanya yang berduka, karena hatinya yang dipenuhi dengan
rasa penyesalan akan setiap dosa yang pernah dia lakukan. Dia memohon kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan atas belas kasihan, atas pengampunan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga keluhan Daud dalam ratapannya adalah keluhan terhadap cemoohan musuh-musuh di sekitar Daud. Ayat yang ke-8 mengatakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Keluhan yang ketiga di dalam ratapannya di hadapan Tuhan. Daud meratap, Daud mengeluhkan tentang lawan-lawannya. Bagaimana mereka mencemooh kehidupan Daud. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ketiga hal yang menjadi keluhan Daud di dalam ratapannya. Apa yang dialami Daud ini sangat lengkap ya. Secara batin, secara fisik, maupun dari lingkungan sekitar, orang-orang di sekitarnya. Kesesakan yang Daud alami sehingga membuat dia meratap di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami keadaan yang sukar? Siapa yang tidak pernah mengalami duka cita? Siapa yang tidak pernah menderita sakit? Tua, muda, orang kaya maupun orang yang sederhana, mereka yang berpendidikan atau mereka yang tidak berpendidikan sekalipun ya. Mereka yang tinggal di kota, mereka yang tinggal di pegunungan, di desa, dimanapun. Semua orang pernah mengalaminya. Pernah mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Pernah mengalami hatinya yang penuh dengan duka cita, penyesalan. Ada penderitaan juga secara fisik, secara jasmani. Apa yang dilakukan Daud ini adalah hal yang tepat. Ketika dia alami suatu keadaan yang sukar, hatinya yang diliputi dengan duka cita, penuh penyesalan, bahkan fisiknya yang lemah. Satu tindakan yang Daud lakukan, yaitu meratap di hadapan Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan di awal, meratap ini adalah salah satu jenis doa kepada Tuhan, di mana ada keluhan-keluhan, hati yang penuh duka cita, ada pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Ini yang Daud lakukan, suatu tindakan yang tepat. Hari ini kita akan melihat beberapa prinsip dari ratapan, dari yang namanya meratap. Yang pertama, meratap ini merupakan bentuk kita menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk kita mencurahkan hati kita. Meratap ini menjadi bentuk atau wadah kita untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi setiap musim hidup kita yang terus berganti, Allah menjadi tempat yang tepat untuk kita mengadu, untuk kita mengutarakan segala sesuatu yang ada di hati kita, apapun yang kita alami. Mazmur 142 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ini juga salah satu mazmur dari Daud. Dia katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Semua keluhanku, kesesakanku, aku beritahukan kepada Tuhan. Allah menjadi tempat yang tepat untuk kita mencurahkan segala isi hati kita. Apapun yang sedang kita alami, dia menjadi pribadi yang tepat, menjadi tempat yang tepat untuk kita mencurahkan isi hati kita sebelum kita mencurahkannya kepada orang lain. Dia menjadi tempat yang utama
dan yang pertama untuk kita mencurahkan isi hati kita. Yang kedua, meratap merupakan bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Meratap bukan suatu bentuk ketidakadanya iman atau kepercayaan. Bukan juga sebagai bentuk mengasihani diri sendiri. Banyak orang mungkin menilai orang yang meratap itu seperti orang yang kehilangan harapan, tidak punya harapan di mata Tuhan. Atau orang yang mengasihani diri sendiri. Tetapi meratap itu bukan suatu bentuk ketidakpercayaan, ketidakadanya iman di hadapan Tuhan, atau bentuk mengasihani diri sendiri. Tetapi meratap adalah suatu bentuk kerendahan hati kita untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Di balik ratapannya, Daud percaya bahwa Allah mendengar dan akan bertindak untuk kehidupannya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 masih di dalam Mazmur pasal yang ke-6 mengatakan, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata." Di balik setiap tangisan, ratapan Daud atas keluhan-keluhan yang dia sedang alami, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang sedang dia hadapi, dia percaya, dia berserah kepada Tuhan bahwa dia Tuhan yang mendengar tangisannya, yang mendengar setiap seruan doanya, dan Tuhan menjawab, Tuhan bertindak di dalam kehidupannya. Ada penghiburan untuk hati yang berduka, kekuatan bagi mereka yang lemah, kesembuhan bagi tubuh yang sakit, pertolongan bagi mereka yang mau berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada pelangi sehabis hujan. Selalu ada sukacita setelah duka cita. Selalu ada senyuman setelah setiap tangisan. Hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Di balik setiap ratapan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan. Ada pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mengadulah kepada Tuhan dan serahkanlah segala sesuatu hanya kepadanya. Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat, menguatkan setiap pribadi kita yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau juga menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami. Hari ini kembali kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Di balik keadaan-keadaan sulit yang kami hadapi, setiap ratapan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, ada sukacita, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Selalu ada pelangi setelah hujan. Setiap badai yang kami hadapi Tuhan, kami percaya ada sukacita, pertolongan yang Kau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Kiranya kami berpegang teguh kepada pengakuan iman itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.